Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDN Perawat Rantai 01 Ibu Endang Puspitowati SPD, yang kami hormati Waka Bidang Kurikulum Ibu Iwati Nurjana dan Waka Bidang Peserta Didik Bapak Didik Yulianto, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, mohon maaf hari ini yang hadir ibu-ibu guru semua, ibu-ibu guru yang menjadi undangan dari Ibu Arneti selaku CGP Angkatan 11. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru SDN Perawat Rantai 01 dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Arneti SPD selaku CGP Angkatan 11. Di sini Bu Arneti didampingi oleh pengajar praktik Bapak Yono Sigiono MPD. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf Ibu-Ibu semua yang hadir hari ini. Marilah kita buka kegiatan diseminasi hari ini dengan bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti Bu Arneti dalam menyampaikan diseminasinya lancar dan kita dapat manfaatnya semuanya. Baik, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala SDN Perawat Rantai 01 kepada yang terhormat Ibu Endang Puspitowati SPD, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Irin selaku pembawa acara dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Arneti selaku CGP Angkatan ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Yang saya hormati Ibu Nurjana selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang saya hormati Pak Didik Yulianto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Peserta Didik, yang saya hormati Bapak Ibu, tidak ada bapak-bapak ya, ibu-ibu semua ya, biasa kalau ini pasien Bapak Ibu ya. Ibu-ibu semua yang hadir di undangan dari Ibu Arneti yang saya sayangi, wabil khusus ini Ibu Arneti selaku CGP Angkatan ke-11 yang mana harus mengikuti secara kewajiban, yaitu memberikan pemaparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat berkumpul di ruangan ini, tentunya menghadiri undangan kegiatan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya yang baik. Pada dasarnya saya selaku secara kedinasan selaku kepala sekolah di SDN Perawat Rantai 01 merasa bangga, merasa bersyukur. Kenapa? Karena guru-guru banyak mengikuti kegiatan CGP dan hasilnya adalah guru penggerak, di mana hasil dari pelatihan guru penggerak itu membuat sekolah ini semakin semarak, semakin maju, semakin berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya salah satu CGP Angkatan ke-11 ini yang diikuti oleh Ibu Arneti SPD tentunya menjadikan satu sekolah kita ini ada kemajuan. Mudah-mudahan dari pemaparan ini beliau melihat kegiatan-kegiatan yang di sekolah ini apakah benar-benar memang sudah dilakukan tupoksinya
yang salah satunya adalah memberikan penanaman karakter budaya positif di lingkungan sekolah kita ini, baik kepada peserta didik maupun kepada rekan-rekan kerjanya. Marilah Bapak Ibu atau Ibu-Ibu semua yang hadir di hari ini, kita nanti dapat melihat, dapat memberikan penilaian kepada Ibu Arneti. Apa yang menjadi kegiatan atau program dari Ibu Arneti ini. Mudah-mudahan kita semua mendukungnya, gitu ya. Kalau kita sudah mendukungnya, insya Allah nanti akan bertambah majunya sekolah kita ini. Itu saja dapat saya sampaikan. Pada dasarnya saya merestui, saya memberikan doa kepada Bu Arneti. Mudah-mudahan pemaparan di diseminasi budaya positif ini pengaruhnya bertambah kepada sekolah kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Endang Puspitowati SPD atas sambutannya. Begitu semangatnya atau support dari Ibu Kepala Sekolah untuk CGP Ibu Arneti, begitu juga dari kami Bapak Ibu Guru mensupport 100%, 1000% untuk Bu Arneti. Tepuk tangan dulu yuk untuk Bu Arneti biar nanti makin semangat dalam menyampaikan diseminasi budaya positifnya. Baiklah Ibu-Ibu sekalian, mari kita dengarkan seminar atau diseminasi atau penyampaian budaya positif oleh Ibu Arneti SPD selaku CGP Angkatan 11. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Ya, walaupun udah siang tapi tetap semangat pagi dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Endang Puspitowati SPD selaku Kepala SDN Rawat-Rantai 01, yang saya hormati Ibu Ikhwati Nurjana SPD selaku Wakil Bidang Kurikulum SDN Rawat-Rantai 01, yang saya hormati Bapak Didik Yulianto SPD selaku Wakil Bidang Peserta Didik SDN Rawat-Rantai 01, yang saya hormati ibu-ibu hebat, ibu-ibu guru luar biasa, ada guru agama, guru kelas, yang hari ini terima kasih sudah hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11. Saya mungkin siang ini udah mulai ngantuk gitu ya, tapi sudah bersedia mengikuti acara hari ini. Semoga kita semangat ya mengikutinya ya ibu-ibu ya. Sebenarnya ada bapaknya tapi sedang berhalangan. Sebelum mulai saya mau pantun dulu Bu. Tolong bilang cakap ya. Hari Jumat ke kota tua, naik kuda membawa besi. Artinya Bapak Ibu hadirin semua, mari kita mulai diskusi. Ya Bapak Ibu, diseminasi budaya positif ini aksi nyata akhir dari modul 1. Jadi di modul 1 ini ada 4 submodul. Ada 1.1, 1.2, 1.3 dan terakhir 1.4. Ini adalah aksi nyatanya. Selanjutnya adalah topiknya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, selanjutnya ada keyakinan kelas, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, topik yang selanjutnya ada restitusi yaitu 5 posisi kontrol, yang terakhir ada restitusi segitiga restitusi. Selanjutnya, apa sih itu budaya positif? Bapak Ibu, Ibu-ibu mungkin tahu ya, apa itu hal positif, apa itu hal negatif ya. Kalau hal positif itu berarti hal yang
Baik. Kalau hal negatif, berarti hal yang kebalikannya, tidak baik. Nah, kita berusaha nih di sekolah itu kita menanamkan, menciptakan, mewujudkan budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan. Kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya nih Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik. Apakah ibu-ibu setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju ibu-ibu? Tidak setuju. Kenapa tuh ya? Coba, ada yang mau berpendapat? Mikir loh. Apakah setuju atau tidak setuju? Ibu-ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, menurut saya tidak setuju ya. Tidak setuju Bu. Karena bagaimanapun kekerasan tidak dibenarkan buatnya. Iya, terima kasih Bu Sofi atas pendapatnya. Berikan tepuk tangan. Ibu-ibu ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin ada yang setuju dengan hukuman di sekolah? Tidak ya? Maaf Bang. Nomor 2. Pertanyaan selanjutnya adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Ibu-ibu, ada yang mau berpendapat? Boleh berpendapat ibu-ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Bu Iwati Nurjana? Baik, izin berpendapat Bu Ibu. Kalau menurut saya mungkin kalau membaca itu bagus ya buat anak-anak, tapi kalau untuk menghukum dengan membersihkan halaman atau yang berkaitan dengan fisik itu saya kurang setuju Bu. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Jana. Dan pertanyaan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju? Ada yang mau berpendapat? Izin Ya, Ibu ini. Pak, Bu Haneti, Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju dengan pertanyaan atau pernyataan ini karena anak harus diapresiasi. Ya, apalagi kalau anak sudah melakukan hal-hal yang positif, sudah selayaknya kita berikan apresiasi, kita berikan penghargaan dengan harapan motivasi belajar anak akan lebih meningkat lagi. Saya sangat setuju dengan kalimat ini. Terima kasih Ibu ini. Jawaban yang luar biasa dari ibu-ibu semua. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saat ini di sekolah kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Dengan kurikulum Merdeka, tentu saja anak-anak diharapkan mampu memiliki jiwa dengan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu masih ingat ada berapa dimensi? Ada 6. Ada 6 dimensi ya. Selanjutnya, ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser, ilusi guru kontrol. Selanjutnya aja ya. Pada dasarnya yang bisa mengontrol keadaan diri kita adalah siapa ibu-ibu? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Tapi apakah orang lain bisa mengontrol diri kita? Tidak bisa. Ada yang jawab bisa. Berarti ada faktor internal dan faktor eksternal. Betul. Coba kita lihat. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna kata disiplin tahu ibu-ibu? Disiplin itu apa ya? Kita sering deh. Ayo anak-anak disiplin. Ayo disiplin. Nah, jadi sini ada pengertiannya ibu-ibu. Makna kata disiplin yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan
berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini ada banyak sekali ya, ibu-ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Dari toleransi, rasa hormat sampai murid itu menjadi komitmen dalam dirinya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu tentu sudah sangat tahu, hafal dan hatam ya, serta bagaimana pengaplikasiannya ini. Ada 6 dimensi: dimensi beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ibu-ibu sudah hatam seperti ini. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nih ibu-ibu, yang memotivasi manusia nih perilakunya ada tadi kan? Setuju, ada yang dari diri sendiri, ada yang bilang dari orang lain. Berarti ini ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini berarti faktor eksternal karena ada hukuman. Jadi anak-anak termotivasi. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan berarti kayak guru nih ngasih tadi apa? Hadiah ya. Itu berarti motivasi eksternal. Selanjutnya ada motivasi internal. Motivasi internal ini untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi kira-kira ibu-ibu dari ketiga ini mana yang baik? Mana yang seharusnya? Yang bawah ya, untuk menghargai diri sendiri. Ini nih, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi sudah ada di dalam dirinya, bukan faktor-faktor dari luar. Selanjutnya nih, perbedaan, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini biasanya gimana sih ibu-ibu mau hukuman itu? Membuat tidak nyaman ya. Terus murid-murid bagaimana kalau dalam hukuman? Sedih, tertekan, takut. Iya betul sekali ya ibu-ibu. Di sini hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut dan sebagainya. Lalu apa sih itu konsekuensi? Di sini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan. Jadi kalau ada peraturan, murid ini akan menghormati. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau di restitusi yang terakhir nih, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ibu-ibu cantik. Nah, kira-kira dari ketiga perbedaan ini mana yang paling baik ya? Wah, ibu-ibu hebat sekali. Betul. Yang paling baik adalah restitusi. Nanti bagaimana cara penerapannya akan kita belajar bersama ya. Nah, ibu-ibu, di sini ada tindakan guru nih. Kita kan sebagai guru ya. Apakah kita pernah melakukannya atau kita tidak pernah? Dan kira-kira nih ini hukuman atau konsekuensi gitu ya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Karena anak tersebut terlambat sekolah. Apa? Hukuman, betul. Betul. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman? Coba kita cek. Yeay, betul. Pertanyaan selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa ibu-ibu?
kita lihat. Yeay, betul. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kita lihat. Yeay, betul. Pintar, Masya Allah. Ya dong, guru-guru rawat rata nomor 1. Selanjutnya, murid disuruh untuk membuka sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa nih? Hukuman. Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. PJOK. Coba kita lihat. Yeay, konsekuensi. Bu Liring benar, luar biasa, good job. Kan korelasinya ada olahraga sampai PJOK. Iya, betul. Di sini dijelaskan bahwa untuk pelajaran PJOK, pelajaran olahraga luar biasa. Selanjutnya, membedakan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang. Sedangkan konsekuensi merupakan akibat dari melakukan sesuatu serta mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Ibu-ibu sebelum lanjut nih, ini kan ada hukuman tadi ya. Ibu-ibu sudah bisa menjawab. Kira-kira ibu-ibu punya pengalaman atau tidak semasa sekolah pernah dihukum dan masih ingat sampai sekarang? Ada. Coba Bu Fauzia, saya mau mendengarkan Bu Fauzia. Pernah dihukum apa pada saat itu, kala itu? Malu. Iya, nggak apa-apa Bu. Ini pengalaman saya masih SD. SD. Wah, pas banget nih kita guru SD. Kalau dulu hukumannya tuh berupa fisik deh. Kalau zaman dahulu banget itu. Dulu saya nggak suka pelajaran matematika. Ya, jadi dari awal tuh di pelajaran itu udah nggak mood aja gitu. Jadi banyak bercanda sama teman. Dihukum deh tuh ke depan, disetrap depan berdiri terus dicubit. Nah itu sampai sekarang keingetan cubitannya. Ya jadi kayak gimana ya, belajar matematika tuh jadi kayak semakin nggak suka jadinya karena gurunya galak gitu. Nah dari situ jadi semakin lama pelajaran matematikanya makin nilai makin jelek. Itu pengaruh dari rumah. Sedih ya. Makanya saya nggak mau kayak gitu lagi gitu. Iya, betul. Ya. Berarti belajar dari pengalaman. Terima kasih Bu Fauzia yang luar biasa. Semoga ibu-ibu semua, kita sebagai seorang guru hendaknya tidak pernah memberikan hukuman ya. Kita harus menghilangkan itu yang namanya hukuman ya. Kita menggantikan dengan restitusi. Nah, selanjutnya kita ice breaking dulu ya, ibu-ibu ya. Ice breaking ya? Oh iya, maaf ya, kesalahan teknis. Manusia tidak luput dari kesalahan. Ayo selanjutnya, Bu Rina boleh ikutan? Boleh, boleh. Tolong Bu Rina. Ayo ibu, kita ice breaking.
Di sini ada keyakinan kelas. Ibu-ibu tentu sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing ya. Iya, keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas identik dengan penanaman nilai-nilai yang diyakini siswa, sehingga siswa merasa bahwa ia tidak diatur, melainkan ia ikut serta melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang diyakini dan lebih mudah tertanam pada diri siswa. Jadi membuat keyakinan ini bukan hanya seorang guru yang membuatnya, ibu-ibu. Ya, tentu ibu-ibu sudah melakukannya di kelas ya. Pasti kita membuat keyakinan secara bersama-sama. Misalkan di dalam kelas itu muridnya sampai 32 siswa. Berarti ke 32 siswa tersebut menuliskan kelas impian mereka seperti apa, menginginkan kelas yang bagaimana. Seperti itu ya. Selanjutnya, ciri-ciri keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih singkat daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Terus, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Terus, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Dan yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi seperti ini ciri-cirinya ibu. Selanjutnya, jika ditemukan kalimat negatif dalam pembuatan keyakinan kelas, maka kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Ini contoh kalimat negatifnya. Jadi anak-anak banyak yang menulis gitu ya, jangan mencontek saat ulangan. Kalimat positifnya apa ibu-ibu? Jujur saat ulangan. Jangan lari-lari di kelas. Kalimat positifnya apa? Berjalan dengan tertib di kelas. Jangan terlambat. Apa kalimat positifnya? Datang tepat waktu, betul. Tidak boleh berkelahi di kelas. Saling menghormati. Jangan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, tidak boleh berisik di kelas. Tenang saat belajar. Selanjutnya nih, ibu-ibu, ada pertanyaan lagi. Isilah dengan nilai kebajikan ya. Tadi kan ada nilai kebajikannya sampai ke komitmen terakhir tadi. Nah, ini ada peraturan. Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa di sini? Bertanggung jawabkah? Bertanggung jawab. Kita lihat ya. Betul, tanggung jawab. Selanjutnya yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelas ibu-ibu? Menghormati, Bu Liri? Oke, coba kita lihat ya. Betul, berikan tepuk tangan. Menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa? Berkomitmen menghargai orang lain. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Apa ya kira-kira? Keyakinan kelasnya apa? Betul, keselamatan atau menghargai orang lain. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan? Kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Apa? Menghargai, disiplin. Coba kita lihat. Menghormati orang lain, bersabar. Ya, gunakan masker. Kesehatan. Ya, betul sekali. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Menghormati juga, keselamatan juga. Coba kita lihat ya. Keselamatan, keamanan, betul. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ibu-ibu. Di sini ada membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ibu-ibu seperti ibu-ibu semua tentu sudah membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu dibuatnya saat kapan? Iya, betul, saya setuju sekali, betul.
keyakinan kelas itu dibuat di awal tahun ajaran baru. Nah, di sini guru dan siswa melakukan diskusi terkait kesepakatan kelas yang dibuat awal tahun dan mengevaluasi pelaksanaannya. Seperti apa kelas yang kalian inginkan? Nah, kita bertanya seperti ini ke anak-anak, ibu-ibu. Apa yang harus kalian lakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman? Nah, di sini ada saya ya, kenal ya. Yang kedua, siswa mencatat kesepakatan kelas yang akan diterapkan. Tadi ibu saya membagikan kertas post-it. Setelah itu, anak-anak menuliskannya. Mereka tuh ingin seperti apa kelasnya. Yang ketiga, siswa menempelkan hasil jawaban nih ibu-ibu nih, secara bergantian di depan kelas nih. Saya foto bersama murid-murid saya di kelas. Murid-murid sudah menuliskan keyakinan atau kesimpian mereka seperti apa. Selanjutnya, siswa mengelompokkan kesepakatan kelas yang sejenis. Contohnya, tidak terlambat masuk kelas, nih banyak yang menuliskan. Tidak mengganggu teman ketika belajar di kelas, tidak berkata kasar, bertoleransi, tidak mengejek orang lain. Biasanya anak-anak di sekolah itu ngejek-ngejek ini ya, nama orang tua ya. Betul. Terus mengerjakan piket bersama. Lalu di sini membuat kalimat negatif menjadi kalimat positif. Negatifnya tadi tidak terlambat masuk kelas nih. Masih ada kata tidak, berarti ini masih kata negatif. Kita ubah menjadi positif menjadi masuk kelas tepat waktu. Lalu kalimat negatifnya tidak mengganggu teman ketika belajar di kelas. Menjadi kalimat positifnya apa? Tertib ketika belajar. Selanjutnya, tidak berkata kasar. Kalimat positifnya apa? Berkata baik. Nah, tadi ada anak-anak yang menuliskan kata bertoleransi. Berarti bertoleransi ini sudah kalimat positif. Selanjutnya, tidak mengejek orang lain. Ini masih kalimat negatif ya. Menjadi apa? Berkata baik. Dan yang terakhir, bertanggung jawab piket bersama. Ini sudah menjadi kalimat positif. Lalu kita kelompokkan kebajikannya. Masuk kelas tepat waktu, tertib ketika belajar, itu masuk ke dalam disiplin, nilai disiplin. Selanjutnya berkata baik, bertoleransi, berkata baik, sama berkata baik ini masuk ke berakhlak baik. Dan selanjutnya bertanggung jawab masuk ke kelompok kebajikan tanggung jawab. Jadi ibu-ibu di kelas, ketika anak-anaknya masih ada yang menggunakan kalimat yang negatif, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Nah, di sini tanggung jawabnya menjaga kebersihan kelas, melaksanakan piket bersama, menjaga kerapihan kelas, berakhlak baiknya, menghargai orang lain, bertoleransi, berkata yang baik. Di positif, di disiplinnya, tertib ketika belajar, masuk ke kelas tepat waktu. Nah, saya dan murid-murid saya di kelas 5A, kita meyakini bahwa kelas 5A adalah siswa yang bertanggung jawab, berakhlak baik, dan disiplin. Ibu-ibu tentu punya keyakinan kelasnya masing-masing di kelas ya. Tinjau kembali keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini respon siswanya. Setelah saya melaksanakan pembuatan keyakinan kelas, saya menjadi lebih memahami nilai-nilai kebajikan. Setelah saya melaksanakan pembuatan keyakinan kelas, saya menjadi lebih bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Ini keyakinan kelasnya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ibu-ibu, kita sebagai seorang manusia, makhluk hidup, kita tentu punya kebutuhan. Apa saja ya kira-kira ya? Nah, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama nih, di tengah ada apa? Bertahan hidup. Lalu ada kasih sayang dulu kayaknya ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Ibu-ibu di kelas diterima nggak sama anak-anak murid? Sangat. Alhamdulillah. Disayang sama anak murid? Sangat disayang. Alhamdulillah. Kalau di rumah disayang sama siapa? Sama suami, sama keluarga, sama anak-anak. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Terus kesenangan. Ibu-ibu butuh kesenangan tidak? Iya dong. Iya. Dan ada
ibu semua, 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi karena agar tidak jomplang hidupnya gitu ya. Kalau belum terpenuhi, kita usahakan agar terpenuhi. Selanjutnya, kebutuhan bertahan hidup itu apa ya? Kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, terus rumah, makanan, dan perasaan aman. Kalau kita sudah punya rumah, insya Allah kita tidak kehujanan, tidak kepanasan, seperti itu ya ibu ya. Lalu kita punya kesehatan, dengan kita sehat, insya Allah kita bisa menjalani aktivitas kita dengan baik dan lancar. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Tadi kan ibu bilang ya, sangat diterima sama murid-murid di kelas. Nah, di sini kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan konsekuensi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman. Kita butuh teman? Butuh. Punya teman? Punya dong. Keluarga, tentu saja punya keluarga. Pasangan hidup gimana, punya gak? Kita doakan ya, OTW nih lagi di jalan. Teman kerja, punya ya, ini ibu semua adalah teman kerja bersama nih. Teman kerja saya yang luar biasa. Punya binatang peliharaan? Punya. Bu Eni punya ya? Punya burung. Punya burung. Burung yang asli kan ya Bu Eni? Punya kucing ya Bu Eni ya? Saya lihat Bu Eni punya peliharaan kucing dan punya burung peliharaan. Selanjutnya ya ibu-ibu ya, jangan salfok. Ini ada penguasaan. Penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Pernah gak sih kita merasa kayak gini ibu? Kebutuhan pengakuan. Ibu Sofi keren banget sudah melakukan ini. Ibu Sofa keren banget sudah melakukan ini. Pasti kita butuh ya, butuh pengakuan ya. Iya. Contoh ibu Bu Ayu cantik banget hari ini. Ya, gitu ya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Siapa sih yang tidak mau dihormati? Gak ada ya, semua orang, semua manusia pasti ingin dihormati. Jadi kita jangan menyepelekan orang lain ya ibu-ibu ya. Selanjutnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ada nggak anak-anaknya di kelas bukan ibu-ibu? Anak-anaknya yang pengen jadi pemimpin untuk kelihatan. Ada ya, yang aktif banget biasanya ya. Dan selanjutnya mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kira-kira yang seperti itu baik, bagus atau tidak ibu? Selalu ingin menjadi pemimpin. Baik atau tidak ya kira-kira? Ada baiknya, ada kurangnya juga ya kalau selalu ini ya. Karena dia kadang-kala harus menjadi orang yang dipimpin ya. Selanjutnya dia merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Baik, selanjutnya kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Senang atau tidak ibu-ibu? Contoh nih ibu-ibu ya, diberi kebebasan oleh pasangannya yaitu suami. Kebebasan untuk melakukan belanja. Oh belanja itu senang banget. Kalau kata Bu Sofi mau main, senang pasti ya. Iya silakan mah, boleh main, boleh belanja. Nih papa kasih uang, habisin ya dalam sehari. Cukup kan
seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Selanjutnya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ibu-ibu hari ini gimana perasaannya, senang? Ikut diseminasi bukan Betty? Alhamdulillah, bersyukurnya saya ada di sini. Alhamdulillah, semoga ibu senang ya. Kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Tertawa 1 kali, tertawa 2 kali, tertawa 3 kali. Ya udah 3 kali aja ya. Terima kasih. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Ibu-ibu nanti akan disajikan sebuah video ya. Atau mungkin saya mau bertanya nih ibu-ibu. Dari 5 posisi kontrol ini ibu-ibu sudah menjadi yang mana? Nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Nomor 3 kah? Nomor 4 atau nomor 5? Di kelas. Di kelas ibu-ibu semua. Seringnya nomor berapa? Nomor 2. Ya ampun, muridnya menjadi merasa bersalah. Kalau kepala sekolah kita sudah menjadi manajer ya, Masya Allah. Nah, kita lihat selanjutnya. Di sini 5 posisi kontrol. Guru berbuat. Nih, menghardik. Kalau yang penghukum ya, menghardik-hardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu ya hari ini nggak ngerjain PR. Kemarin udah kayak gitu. Nah, coba kayak gitu ya. Ya, itu contoh ya ibu ya. Selanjutnya nih, pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa deh sama kamu hari ini, kamu nggak bawa buku. Nah, itu contoh ya, itu contoh. Nah, ini ada sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ini pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer nih mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini kita lanjut saja ya. Nah, ibu-ibu boleh ditonton videonya dulu ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Nih ibu Sudah ada berapa seperti kali ini tidak? terlambat? Sana. Tidak ya. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ya, udah selesai ibu-ibu. Nah, di sini ada sebagai penghukum, ya, ada sebagai penghukum. Nah, tadi ibu-ibu ngeliat videonya gimana tuh perasaan ibu-ibu semua? Ada nggak seperti tadi itu? Gak ada? Di sana ya? Orang
kayak tadi tuh? Gimana coba praktekin ibu yang tadi? Naden. Gitu ya. Nah, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot. Nah, matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Dampaknya apa ibu-ibu? Nah, kemungkinan muridnya marah dan mendendam atau bersifat agresif. Itu ya. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Dampaknya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini baik atau tidak ibu-ibu? Baik atau tidak ibu-ibu? Tidak ya. Kan gurunya. Video juga ada. Baper. Videonya mana videonya? Skip dulu. Ini videonya. Kita lanjut ya ibu-ibu ya. Di sini guru sebagai teman nih. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui bujukan halus dengan nada suara ramah, akrab dan bercanda. Tapi ada dampaknya nih ibu-ibu. Dampaknya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini positif ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ada nggak nih di kelasnya yang muridnya sangat dekat dengan ibu-ibu? Ada tidak di kelas? Banyak. Salah satu murid ada. Tapi coba saya mau bertanya. Tapi ketika ibu sedang berhalangan hadir atau sedang ada kegiatan dinas luar dan kelas ibu digantikan dengan guru yang lain, apakah murid tersebut tetap dekat dengan guru lain? Enggak ada. Apakah murid tersebut tetap tertib dengan tidak adanya ibu? Enggak. Tidak ya. Iya, seperti itu. Biasanya kita sebagai teman itu, anak tersebut, murid di kelas tersebut hanya mendengarkan guru yang dia mau saja, bukan untuk ke guru lain. Atau ibu-ibu ada yang merasa atau tidak, anak-anak yang sudah naik kelas itu sudah tidak bersalaman lagi dengan ibu ketika ibu sudah tidak mengajarnya lagi, sudah tidak mengajarinya lagi. Ada? Ada yang mungkin udah naik kelas nih, terus ketika melihat ibu malah kabur lewat jalan lain. Ada ya, itu karena dia merasa ibu adalah bukan guru atau temannya lagi buat dia, gitu. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Posisi pemantau mengawasi berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dampaknya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini bagus gak ibu-ibu? Sebagai pemantau, muridnya memahami konsekuensi yang telah dibuat karena melanggar peraturan sekolah. Apakah bagus? Sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Terima kasih Miss Siska. Selanjutnya yang terakhir, posisi kontrol yang terakhir itu sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi anak-anak itu disuruh, diminta untuk menemukan apa nih? Solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bukan guru yang menemukan solusi. Dia tidak bawa buku. Ya udah kamu nulis 100 kali, bukan seperti itu ya. Jadi murid sendiri yang menemukan solusinya. Dampaknya nih ibu-ibu, murid akan menyadari dan bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya atau dengan bimbingan guru. Kira-kira ibu-ibu yang telah kita lihat bersama, setelah kita pahami bersama, dari 5 posisi kontrol ini mana yang terbaik kita sebagai seorang guru? Manajer. Kita lihat jawabannya. Oh, tonton dulu. Tonton dulu ya ibu-ibu.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, ibu-ibu, video yang ini apakah lebih baik dari video sebelumnya? Iya. Oke, sekarang nih nilai pilihan jawaban ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, teman atau manajer. Ibu-ibu pilih ya. Pertanyaan-pertanyaan. Yang nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Coba kita lihat. Betul, luar biasa. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Benar. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu. Teman, benar sekali. Oh, pinter ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Pemantau, betul sekali. Ibu Liri udah pinter ya. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Nak? Pinter. Selanjutnya yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Udah tahu semua jawabannya ya. Kita ice breaking lagi. Ayo tolong bangun semuanya. Oh, siapa ini ya? Dikancing. Tadi mau
nih, di sini ada kasus dan penerapannya bagaimana ya. Ini ada di kelas saya sendiri ya. Selamat siang Mas Syafi. Siang Bu. Kira-kira Mas Syafi tahu nggak Bu Ana pada kesini kenapa? Tidak tahu. Jadi tadi saat dia pelajaran masuk sudah berdiri, baru menjumpai Mas Syafi belum masuk ke kelas. Ya kira-kira terus itu salah atau tidak? Salah. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Guru pun seperti itu. Kira-kira apa ya alasannya Mas Syafi belum masuk kelas saat dia sudah masuk? Saya ini masih bermain dan dia mengenalkan bel. Oh baik. Lalu kira-kira apakah hal tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum. Sudah sesuai ya dengan. Lalu keyakinan kelas kita bagaimana ketika sudah mendengarkan suara bel masuk? Kita harus menjaga kedisiplinan memasuki kelas. Ya, Buana setuju dengan solusi yang diberikan oleh Pak Syafi. Lalu besok Pak Syafi harus seperti apa? Latihan saat Oh iya, betul. Buana mengapresiasi tanggung jawab yang diberikan oleh Pak Syafi. Berarti besok Pak Syafi harus lebih mendengarkan suara bel ya, teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asafi. Saya dari kelas 5A. Hari ini saya dipanggil oleh Bu Amen karena saya terlambat masuk kelas setelah istirahat. Bu Amen menanyakan alasan saya kenapa terlambat masuk kelas. Saya memberikan alasannya. Bu Amen tidak memarahi saya, namun saya akan memperbaiki sikap saya di hari besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah aksi nyata penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas saya terhadap salah satu anak. Ini ada 9 ciri restitusi, yaitu yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Selanjutnya ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita harus ketahui ya Ibu ya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Jadi sebelum membuat segitiga restitusi ini Ibu-ibu, kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Ketika keyakinan kelasnya sudah ada, baru kita bisa aplikasikan segitiga restitusi ini. Karena di segitiga restitusi ini ada yang namanya menanyakan keyakinan. Jadi jangan sampai kita belum membuat keyakinan kelas, tapi kita sudah melakukan segitiga restitusi ini. Kurang tepat ya Ibu-ibu ya. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas, maka dari itu keyakinan kelas ini benar-benar harus disepakati secara bersama-sama anak-anak. Mungkin anak-anak boleh juga ditutup dengan tanda tangan bahwa mereka menyepakati hal tersebut. Oh iya, ini udah yang terakhir nih Ibu-ibu ya. Terima kasih ya. Iya. Saya pantun dulu ya Ibu-ibu ya. Jangan lupa bilang apa? Terima kasih biar saya makin cakep. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa Ibu-ibu ya, terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada saya. Ini yang
Kayaknya sangat luar biasa, lengkap, paket komplit. Ibu-ibu, setelah kita mendengarkan diseminasi budaya positif dari Ibu Arneti, adakah pertanyaan yang masih ingin ditanyakan? Mungkin Bu Arneti bisa dijawab sama Bu Arneti. Silakan Ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin mau memberikan masukan atau bagaimana perasaannya, refleksi dari kegiatan hari ini, Ibu? Testimoni boleh? Saran, kritik. Ya. Dari Ibu. Ya udah jadi. Kalau Pak Yus silakan Ibu aja. Ibu lah. Baik, terima kasih Bu Arneti. Kata yang pertama untuk Bu Arneti, yes. Apa yang membuat kata pertama yes? Saya dari pertama melihat Bu Arneti nih, yang dari CGP angkatan 7 sampai 11, saya yakin kemarin tuh pemaparan dari Bu Arneti tuh saya udah, ini anak benar-benar luar biasa ini. Nah, itu tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, semangatnya itu. Tetapi angkatan 7 sampai angkatan 10 jangan sampai ini ya, bukan artinya membedakan, tapi kita lihat semangatnya berapi-api. Ya, ditambah lagi pemaparan sekarang, diseminasi budaya positif. Pertanyaan saya, sudahkah ini dilaksanakan di kelas Bu Arneti, bukan hanya di pemaparan saja? Itu ya. Kalau memang ini sudah dilaksanakan, saya mau lihat nanti jurnalnya. Apakah hasilnya itu bisa diterapkan oleh anak-anak kita? Nah, itulah pentingnya arti kesepakatan. Betul yang dikatakan oleh Bu Arneti, kesepakatan itu memang di awal permulaan kita mengenal anak di dalam kelas, itu kita harus ada satu titik persamaan persepsi yang menjadi komitmen kita dengan murid-murid kita. Itu penting. Itu adalah model dari cara kita menghargai peserta didik. Jangan kita merasa sebagai guru itu kita adalah orang yang memang harus ditakuti. Bukan. Kalau sekarang sekolah menyenangkan itu, bagaimana membuat murid kita ini satu, datang ke sekolah itu senang. Nanti kalau dari hati yang senang, kita menghadapi Bapak Ibu guru yang seperti ini. Nah, seperti ini tuh artinya sudah melalui proses. Mana yang terbaik dari model pendidikan zaman saya atau model pendidikan zaman sekarang, itu memang ada kurang lebihnya. Ya, kalau dilihat pada zaman dahulu memang toto kromo itu masih dipakai. Tetapi memang kebebasan untuk anak itu masih terbatas. Nah, kalau yang sekarang terbalik. Nah, itulah makanya kita serap budaya positifnya itu dari judulnya itu kelihatan. Kita tanamkan karakter kebaikan buat anak-anak. Dimulai dengan contoh-contoh dari kita sendiri. Bagaimana kita menghormati, menghargai dari anak-anak kita. Karena disitulah anak-anak menilai kita bahwa apa yang kita contohkan itu bisa dia ikuti, begitu ya. Jangan kita merasa sebagai orang yang ditakuti di kelas, orang yang disegani di kelas, tetapi tidak menghargai anak-anak punya bahwa dia memiliki hati, dia memiliki pemikiran yang memang harus kita hormati. Itu kira-kira gambarannya ya. Saya berharap tidak Bu Arneti saja, tetapi ibu-ibu yang lain, apalagi teman-teman nih ibu-ibu yang sudah selesai CGP-nya, alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa diterapkan. Dan untuk ibu-ibu yang belum mengikuti pelatihan CGP, sharinglah. Tetapi kalau kita belum apa-apa sudah tidak mau, itu berarti tidak mau maju. Ternyata jadi CGP itu enak ya Bu Arneti ya.
Nah hasilnya tuh udah ada angkatan 7, angkatan 8, angkatan 9, ya angkatan 10 lagi proses, nanti Oktober selesai. Ternyata enak juga, enjoy, kita dapat ilmu. Bagaimana sih kita menerapkan penanaman karakter kepada murid-murid kita. Ternyata menyenangkan juga ya. Saya aja sendiri kepingin loh, waktu itu angkatan ke berapa itu saya? Pertama kayaknya. Tapi karena usia saya sudah 51 nggak bisa. Gitu ya. Karena apa? Karena saya juga ingin meningkatkan dong prestasi saya, meningkatkan pengetahuan saya, dan itu melalui pelatihan-pelatihan di CGP. Alhamdulillah ya Bu Arneti ya, lanjutkan. Ibu-ibu yang lain juga lanjutkan, terapkan bagaimana ilmu itu di lapangan kita praktekkan. Dan saya sudah merasakan teman-teman nih, ibu-ibu yang sudah lulus dari CGP benar-benar diterapkan dalam pembiasaan. Alhamdulillah. Dan itu Bu Arneti catatan, tingkatkan lagi. Dan emang harus betul-betul dilaksanakan supaya pendidikan di sekolah kita khususnya ya itu dapat meluluskan anak-anak yang memang sesuai dengan harapan dari kurikulum Merdeka. Itu saja. Terima kasih Bu Arneti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endang Puspito SPD atas saran, kritik dan juga supportnya untuk Bu Arneti. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang memberikan saran? Bukan saran, sama juga sih testimoni. Maaf. Terima kasih atas waktunya. Ya, saya merasakan ya testimoni dari diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Arnet ini memang benar karena penyampaiannya sangat semangat Ibu ya. Tadinya pernah sih waktu itu ada ikut juga undangan seperti ini dari teman-teman, ada ya sedikit paham juga gitu. Dan kali ini alhamdulillah semakin paham. Lagi tadi ada apa tuh 6 apa itu tadi? Bukan naren ya, yang tadi yang guru sebagai teman, sebagai pembuat masa bersalah, pemukul, itu ada saya salah satunya di situ. Jadi semakin sadar ya, berarti saya harus lebih banyak belajar lagi, dan alhamdulillah datangnya saya dan hadirnya saya di sini menambah ilmu ya buat saya. Ya, terutama karena penyampaiannya tadi yang semangat, jadi saya dengerin semangat juga. Awalnya ngantuk tadi, ya, ternyata asik juga ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya, terutama kita sebagai profesi, kita sebagai guru. Mudah-mudahan apa yang ilmu yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Arneti bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya Bu Arneti, lancar segalanya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nggak ada. Apa tuh? Arneti sukses. Apa ya? Udah kasih pantun dulu ya. Iya, terima kasih Bu Haja, luar biasa supportnya yang tadinya ngantuk ya. Lihat banget tadi Bu. Mbak, apa? Udah keringat ya, tapi begitu Bu Arneti menyampaikan materinya dengan semangat, jadi on lagi gitu. Tepuk Arneti yuk. Ada juga nih kebagian. Samain aja udah. Ya udahlah. Yo, tapi nanti ada hahanya soalnya. Ikutan. Bu, sukses apa? Berdiri dong, berdiri dong. Yes. Ya, amin. Ya. Tepuk Arneti. Arneti, sukses, yes. Bisa ya. Snacknya masih banyak tuh di belakang katanya. Tepuk Arneti. Arneti, sukses, yes. Hamanya Pak. Ya itu jadi khasnya. Haha gitu. Baik, Masya Allah, sudah 2:30, ini hari Jumat, alhamdulillah. Cuma barokah di Bu Arneti ini. Besok kita weekend.
Sudah pecah bisulnya ya Bu Arneti. Satu tugas sudah terselesaikan untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Tepuk tangan ibu-ibu sekalian. Biasa. Mari kita bersama-sama menutup kegiatan hari ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang mendukung. Iya, ibu-ibu hebat, ibu cantik, imut dan menggemaskan. Terima kasih ya sudah bergabung. Ini memang lagi lucu-lucunya ini Bu. Imut-imut teman-teman saya lagi usia lucu-lucunya sekarang ini, alhamdulillah. Terima kasih ya ibu. Semoga sukses berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Tepuk Arneti. Ya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Arsyafi. Siang Bu. Kira-kira Arsyafi tahu nggak Bu Arep panggil kesini kenapa? Tidak tahu. Baik, tadi saat bel setelah istirahat masuk sudah berbunyi, Bu Arep menjumpai Arsyafi yang belum masuk ke kelas. Iya Bu. Ya, kira-kira hal tersebut salah atau tidak, Nak? Salah Bu. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Guru pun seperti itu. Kira-kira apa ya alasannya Arsyafi belum masuk kelas saat bel sudah masuk? Saya ingin masih bermain dan tidak mendengarkan bel. Oh baik. Lalu kira-kira apakah hal tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum. Sudah sesuai ya Nak. Lalu keyakinan kelas kita bagaimana ketika sudah mendengarkan suara bel masuk? Kita harus menjaga kedisiplinan memasuki kelas. Ya, Bu Ana setuju dengan solusi yang diberikan oleh Arsyafi. Lalu besok Arsyafi harus seperti apa Nak? Tidak diulangi lagi saat mendengarkan bel. Oh iya, betul. Bu Arnet mengapresiasi tanggung jawab yang diberikan oleh Arsyafi. Berarti besok Arsyafi harus lebih mendengarkan suara bel ya Nak? Ya Bu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asafi. Saya dari kelas 5A. Hari ini saya dipanggil oleh Bu Anet karena saya terlambat masuk kelas setelah istirahat. Bu Anet menanyakan alasan saya kenapa terlambat masuk kelas. Saya pun memberikan alasannya. Bu Anet tidak memarahi saya, namun saya akan memperbaiki sikap saya di hari besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Salama. Selamat siang Bu. Kira-kira apakah Salama tahu Bu Guru panggil ke sini? Tidak tahu Bu. Baik, tadi Bu Arif mendapat laporan dari teman Salama kalau hari ini Salama lupa membawa buku IPAS ya? Iya Bu. Kira-kira hal tersebut salah atau tidak Nak? Salah Bu. Salah. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Arif pun sama seperti itu. Kira-kira apa alasan kamu lupa membawa buku? Karena lupa dan tidurnya kemalaman Bu. Baik, jadi kamu lupa dan karena tidur kemalaman ya? Iya Bu. Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak. Seharusnya bagaimana Nak? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, betul. Jadi bagaimana besok harus kamu lakukan? Tidurnya tidak terlalu malam. Lalu? Menyiapkan buku lebih awal. Iya, betul sekali. Bu Guru mengapresiasi tanggung jawabnya Salama ya. Berarti besok Salama harus tidur lebih cepat dan lebih menyiapkan buku-buku pelajaran. Seperti itu ya Nak? Baik, terima kasih. Sekarang boleh pulang ya Salama. Perasaan saya sangat senang diajak ngobrol bersama Bu Arnet, berdiskusi bersama, tidak ditegur di depan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Anak hebat kelas 5A. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas adalah sebuah
Terus apa? Tidak boleh membuli, itu contohnya. Kalian tuliskan kelas impian kalian. Kamu memimpikan kelas yang seperti apa? Itu ya. Oke. Nanti tulis ya. Boleh 1, 2, atau 3. Kelas impian kamu. Baik, anak-anak yang sudah selesai menulis, boleh ditempel di papan tulis ya. Ayo, dari mulai religius. Ayo lanjut belakangnya. Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi tanya. Selanjutnya kelompok mandiri. Jatuh penalti Anak-anak, di sini sudah ada semua catatan keyakinan kalian terhadap kelas kita. Kelas yang kalian impikan sudah kalian catat dan tempelkan di papan tulis. Sekarang Bu Guru minta tolong kepada, ayo boleh, Denta, bacakan. Kelihatan ya, boleh, ambil. Salaman 1. Tidak boleh datang terlambat. Ya, gambar dulu. Tidak boleh menyontek. 3. Tidak boleh berantem. 4. Tidak boleh bolos. 5. Selalu mematuhi peraturan. Ya, oke. Lagi yang kedua. Arsafi. Jangan terlambat masuk kelas. Menghormati guru. Jangan menyontek pas lagi ulangan. Tidak boleh ganggu teman pas lagi belajar. Lagi Bu. Oke, kita ada lagi deh. Satu lagi nah. Kevin, tidak boleh mengejek. 2. Tidak boleh nyontek. Tidak boleh datang terlambat. Ya, sudah. Terima kasih Denta. Selanjutnya, ada lagi mau membantu membacakan? Iya. Cewek. Muti ya, Muti. Ya. Boleh yang lain juga boleh. Ini juga boleh. Kenapa? Tidak mencontek dan tidak terlambat. Lanjut. Untuk kelas
lebih bersih lagi, kelas lebih adem, tidak ada yang membuli teman. Berikan tepuk tangan untuk teman-temannya. Terima kasih. Baik, anak-anak, siapa yang bersedia mau menuliskan kata-kata yang sering muncul, yang sering dituliskan oleh teman-temannya? Ya, ayo Kanaya, silakan bantu Bu Arnet. Tadi apa aja, Nak? 1. Selalu datang terlambat. Tidak terlambat. Sekolah. Tidak terlambat ke sekolah. Tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, terima kasih Kanaya. Berikan tepuk tangan untuk Kanaya. Baik anak-anak, di sini sudah ada 5 poin kata-kata kalimat yang banyak muncul dari teman-teman kalian, dari kalian semua. Yang pertama ada apa, Nak? Tidak terlambat ke sekolah. Betul, tidak terlambat ke sekolah. Yang kedua, tidak membuli teman. Yang ketiga, Tidak boleh mencontek. oke. Selanjutnya, Tidak ada yang berisik. tidak ada yang berisik. Yang terakhir, poin yang terakhir, Tidak membuang sampah sembarangan. tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ada 5 poin yang sering muncul dari tulisan kalian di sini. Baik, anak-anak hebat. Selanjutnya adalah kata-kata dari 5 poin ini kan depannya tidak gitu kan ya. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak terlambat datang ke sekolah. Kalimat yang 5 ini masih menggunakan kalimat negatif. Masih menggunakan kalimat apa ini? Negatif. Iya. Sekarang Bu Guru akan kita bersama-sama mengubah kalimat negatif ini menjadi kalimat yang Positif. kalimat positif. Kita rubah ya menjadi kalimat positif. Nah, nomor 1, tidak terlambat ke sekolah. Kalimat positifnya apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Good job. Datang ke sekolah. Pintar kalian ya. Tepat waktu. Oke. Yang kedua, tidak membuli teman. Apa kalimat positifnya? Harus menyayangi teman. Ada lagi? Menghargai teman. Ya. Harus menyayangi dan menghargai teman. Oke. Sekarang yang ketiga, apa Nak? Yang ketiga di sini ada tidak boleh mencontek. Kalimatnya dirubah menjadi kalimat yang positif menjadi Harus jujur dalam belajar. harus jujur dalam belajar. Good job. Jujur dalam belajar. Oke, poin yang keempat. Tidak ada yang berisik. Kalimat positifnya tertib. Tertib saat
kalimat negatif sudah dirubah menjadi kalimat yang lebih positif. Inilah keyakinan kelas kita. Setuju semuanya, kita sepakati? Setuju. Jangan pokoknya langsung menjalankan ini karena keyakinan